Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-31 ini saya ingin menginformasikan mengenai bahan aktif pada suatu obat untuk mengobati tanaman-tanaman cabai. Jadi sahabat semua, kenapa saya buatkan video ini supaya sahabat semua itu tidak terlalu terpaku pada suatu merek dagang obat tertentu, padahal itu bahan aktifnya sama. Nah, jadi biasanya sahabat itu lebih tertarik untuk bertanya obat tanaman cabai yang efektif untuk misalkan keriting daun itu merek dagangnya apa, Kak? Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan mengenai merek dagang, tentunya saya jelaskan terlebih dahulu untuk bahan aktif yang ada pada suatu obat tertentu. Nah, jadi seperti ini ya sahabat semua. Kalau misalkan sahabat memperhatikan di YouTube saya itu, untuk obat-obatan tanaman cabai yang biasa dijual di toko saya itu berdasarkan jenis bahan aktifnya. Nah, jadi kalau di toko saya itu sendiri dan di kebun saya itu biasanya hanya menggunakan 6 bahan aktif, dari mulai abamectin, diklorodifenil, kemudian bakterisida, silikon dioksida, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang jadi patokan untuk sahabat semua, ketika sahabat semua tidak ingin menggunakan obat yang bahan aktifnya yang saya sebutkan tadi itu, maka sahabat bisa menggunakan obat-obatan lain dengan bahan aktif yang serupa. Jadi yang menjadi titik kuncinya itu adalah bukan mengenai merek dagangnya, tapi lebih ke bahan aktifnya terlebih dahulu. Sebagai satu contoh di sini, seperti biasa saya menggunakan obat Demolis sebagai satu contoh. Di dalam obat Demolis ini ada bahan aktif yang namanya abamectin. Ini ya, bisa dibaca oleh sahabat semua, bahan aktif abamectin. Nah, berarti dengan sahabat membeli obat Demolis 18EC ini juga sahabat sama saja sudah menggunakan salah satu obat yang biasa digunakan di toko saya dengan bahan aktif yang sama, yaitu abamectin. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, oh berarti yang biasa dijual oleh kakaknya juga obat Demolis dong? Nah, itu jawabannya adalah bukan, karena yang biasa dijual di toko saya itu sumber merek dagangnya itu bukan dari Demolis. Jadi itu yang diperhatikan adalah bahan aktifnya. Sekarang kenapa yang diperhatikan adalah bahan aktifnya? Karena setiap bahan aktif yang ada di dalam obat tanaman itu memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Misalkan untuk bahan aktif tertentu, katakanlah bahan aktif A. Bahan aktif A itu berfungsi untuk menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh hama trips ataupun hama lalat buah dan lain sebagainya. Katakanlah kita sudah membeli obat A yang ternyata bahan aktifnya itu adalah abamectin. Kemudian beli lagi obat B, obat C, dan sampai beli 5 botol obat yang merek dagangnya berbeda tapi bahan aktifnya sama, yaitu abamectin. Itu sama saja dengan sesuatu hal yang percuma, kecuali kita gunakan 5 merek dagang obat, katakanlah Demolis, ada Demolas, Demelis, dan lain sebagainya ya, yang bahan aktifnya sama abamectin, digunakannya untuk menghindari resistensi dari suatu hama tanaman. Pada intinya, jangan sampai kita beli misalkan katakanlah 5 botol, 10 botol
yang mereknya itu berbeda, misalkan ini Demolis, ada merek apa lagi yang lain gitu, ternyata setelah dicek bahan aktifnya itu sama-sama abamectin. Ya berarti sama saja kurang efektif, karena dari 10 botol itu yang merek dagangnya berbeda-beda, ternyata bahan aktifnya cuma sama, yaitu abamectin. Nah, jadi seperti itu ya sahabat semua. Sebelum saya bahas mengenai merek dagang obat, makanya saya jelaskan saja ke sahabat semua, yang menjadi titik pentingnya itu bukan masalah merek dagangnya, tapi bahan aktif yang ada di dalam merek dagang suatu obat tanaman tertentu. Oke, seperti itu. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan jika ada tambahan ataupun sanggahan juga sahabat silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.